Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Salam hormat. Menanggapi video dari Gus Ubat Aminullah, luar biasa menjelaskan tentang 8 doktrin radikal. Mari kita simak supaya agar kita menjadi orang yang damai, kasih sayang, tidak punya paham radikal, cinta Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi orang Indonesia. Simak video dari Gus Ubat Aminullah. Ding. Ada 8 ideologi doktrin radikalisme. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Sesuai dengan apa yang disampaikan barusan berkaitan. 1. Doktrin radikalisme ini yang pertama adalah al-hakimiyah lillah, masalah tahkim, yang artinya kedaulatan itu hanya milik Allah menurut kelompok mereka. Maka kalau di setiap negara, di daerah masih menggunakan hukum-hukum yang dibuat manusia, itu harus diperangi. Itu tidak bisa dibenarkan menurut agama. Itu yang dikatakan mereka. Nah, ini makanya saya sering katakan, kenapa ketika Sayyidina Ali tahkim dengan Muawiyah kemudian dibunuh oleh kelompok Khawarij ini? Ya karena ini. Indonesia sampai kapanpun, siapapun pemimpinnya, kalau bagi mereka, kalau belum bisa menjadi Islam secara kafah, tetap harus diperangi. Itu 1. Al-hakimiyah lillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada pesta demokrasi seperti ini, ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak senang, sehingga memanfaatkan kondisi saat ini, memanfaatkan orang-orang yang sekiranya bisa didoktrin oleh mereka, yang tujuannya 1, agar supaya demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan. Artinya dipincangkan. Disadari ataupun tidak, kelompok-kelompok ini sudah mengakar. Bisa kita katakan radikalisme, bisa kita katakan sebagai terorisme, ya bisa. Bahkan kalau kita bahasakannya lagi, ada istilah kelompok Ikhwani, Tahriri, HTI, terus apa lagi? Salafi. Ini afiliasinya sebenarnya. Walaupun kadang-kadang mereka kalau kita kaitkan dengan gerakan-gerakan itu, mereka menolak. Oh, kami bukan dari kelompok mereka. Kelompok kami berbeda dengan mereka. Artinya tidak mau disamakan dengan kelompok mereka. Nah, untuk memahami apakah mereka berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal yang saya sebutkan tadi, kita simak. Kita lihat dari doktrin-doktrin yang mereka ajarkan kepada umat, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, biar kita tidak salah. Makanya pantas, apapun itu, sebaik apapun pemerintah kita, masih tetap dikafirkan. Sebaik apapun para pemerintah kita, masih tetap ditogut-togutkan. Bahkan kita seorang muslim saja, ketika berbeda ideologi dengan kelompok mereka, juga dikatakan kafir. Ini yang paling ironisnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Sunnah Abu Dawud, kita lihat di dalam Sunnah Abu Dawud ini ada hadis Nabi yang menukil dari 3 ayat surat Al-Maidah. Ternyata memang para ahli muhaddits, para mufassir, itu juga sudah menjelaskan hadis ini kalau difahami oleh orang-orang radikal, ini akan menjadi doktrin. Nanti saya akan sampaikan poin-poin yang dijadikan doktrin mereka atau ideologi doktrin radikalismenya mereka. Kita lihat di dalam Sunnah Abu Dawud ditulis begini: wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. 1.
yang artinya barang siapa yang tidak menggunakan hukum atas ketetapan yang telah Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka orang tersebut dicap sebagai orang kafir. Nah, di kita itu kenapa pemerintah kita, bahkan bangsa Indonesia, negara kita ini masih dikatakan oleh kelompok mereka jahiliyah, oleh kelompok mereka masih banyak kekufuran, kezaliman, karena ayat ini yang digunakan oleh mereka, tanpa mereka ketahui bahwa asbabun nuzul ayat tersebut dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, nuzila fil Yahudi. Ini kekeliruan. Makanya semuanya harus pakai hukum Allah. Indonesia ini kalau nggak menggunakan hukum Allah, tidak secara Islam yang kafah, masih kafir, masih zalim, itu banyak. Itu kelompok-kelompok mereka. Dan ini memang mengakar, apalagi di parpol, partai politik. Nanti sedikit saya singgung mengenai tentang masuknya ke dunia partai ya. Satu itu. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ainuzila fil Yahudi. Ayat ini ingat, untuk orang Yahudi diturunkannya waktu itu. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya pemerintah zalim banyak. Yang kowar-kowar tuh di ceramah-ceramah kayak gitu. Di ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka adalah orang fasik. Ada kafir, zalim, fasik. Fasik itu ya kayak togut bahasanya. Nah, ini yang seringkali mengkafir-kafirkan, menzolim-zolimkan, mentogut-togutkan, ini kelompok mereka. Dan kalau orang menggunakan doktrin seperti ini, maka sudah dipastikan kelompok mereka adalah kelompok radikalisme. Walaupun belum menjadi teroris, tapi ini berafiliasi dengan teroris. Kita lihat sejarah. Ini saya punya catatan. Ada 8 ideologi doktrin radikalisme. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Sesuai dengan apa yang disampaikan barusan berkaitan. Satu, doktrin radikalisme ini yang pertama adalah al-hakimiyah lillah, masalah tahkim, yang artinya kedaulatan itu hanya milik Allah menurut kelompok mereka. Maka kalau di setiap negara, di daerah masih menggunakan hukum-hukum yang dibuat manusia, itu harus diperangi. Itu tidak bisa dibenarkan menurut agama. Itu yang dikatakan mereka. Nah, ini makanya saya sering katakan, kenapa ketika Sayyidina Ali tahkim dengan Muawiyah kemudian dibunuh oleh kelompok Khawarij ini, ya karena ini. Indonesia sampai kapanpun, siapapun pemimpinnya, kalau bagi mereka, kalau belum bisa menjadi Islam secara kafah, tetap harus diperangi. Itu satu, al-hakimiyah lillah, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, takfirul hukam wa ajhizatud daulah. Bagi kelompok mereka, doktrin yang disampaikan kepada umat, pemerintah, aparat negara itu kafir. Nah, itu coba sekarang Mamalek yang sering mengatakan pemerintah kafir, togut, aparat negara, pejabat-pejabat kafir. Ini doktrin takfirul hukam, itu doktrin dari kelompok radikalisme. Dan ingat siapa coba yang membuat doktrin-doktrin seperti ini? Kalau kita lihat dalam sejarah, ketika berdirinya Ikhwanul Muslimin tahun 1928, itu didirikan oleh Hasan al-Banna. Kalau kita lihat kok kenapa ya di tahun 1928 kok barengan dengan Rabi'ah Alawiyah gitu, hanya beda bulan gitu. Saya sekarang mikir, apakah ini ada korelasi gitu? Kan begitu. NU kan berdiri 1926. Kemudian di Mesir, di daerah Ismailiyah, Hasan al-Banna ini berhasil mendirikan Ikhwanul Muslimin. Ini ada ya sampai sekarang. Didirikan pada tahun 1928 di bulan Maret. Jadi tahunnya sama dengan berdirinya Rabi'ah Alawiyah. Nah, Hasan al-Banna ini berhasil merekrut para aktivis termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas
di tanah Arab, bahkan sampai ke pelosok dunia, sampai ke Indonesia. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang di doktrin ini, termasuk ayat yang digunakan oleh Hasan Albani ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Makanya ada istilah kalau kita sampaikan ikhwani, kemudian ada salafi, HTI, apalagi sama itu sebenarnya, gak ada bedanya. Walaupun mereka kita tanya, oh kami bukan kelompok mereka, tapi doktrinnya sama. Oh jangankan begitu, Al-Qaeda itu pernah saya melihat di YouTube itu, ketika diwawancara mereka menolak, oh kami bukan golongan Ikhwanul Muslimin. Begitu juga Ikhwanul Muslimin mengatakan kami bukan kelompok teroris Al-Qaeda. Padahal kalau kita korelasikan, Ikhwanul Muslimin ini tempat doktrinisasinya, Al-Qaeda tempat eksekusi terorisnya. Loh, lawan jangan Mang Jaja, lawan. Dan ini pemahaman ini TNI Polri harus betul-betul paham. Kadang-kadang ngapunten, orang-orang yang seperti ini, yang paham-paham radikal ini juga sudah masuk di instansi pemerintah. Doktrin radikalisme yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin, yang sebagai eksekutornya adalah Al-Qaeda, kemudian bertransformasi menjadi ISIS, menjadi HTI, menjadi Salafi, FPI, afiliasi lah, PKS parpolnya. Loh, yang mendirikan PKS itu dia alumni Ikhwanul Muslimin. Pendirinya PKS itu adalah jebolan dari Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga, doktrin dari Ikhwanul Muslimin, doktrin kelompok radikalisme Ikhwanul Muslimin dan transformasinya dan kawan-kawannya itu adalah jahiliyatul alam, menganggap dunia ini masih jahiliyah, artinya kembali kepada jahiliyah. Itu catatannya tadi. Contoh, mereka ada kelompok mereka di Indonesia, kalau di Indonesia masih tidak menggunakan hukum-hukum Allah, oh berarti jahiliyah, harus perang Pak, harus dilawan. Yang keempat, al-wala wal barro, doktrin mereka ada fanatik, diharuskan untuk membela kelompok mereka, dan kelompok-kelompok selain kelompok mereka yang berbeda harus diperangi. Ini udah kelihatan. Pokoknya umat ini didoktrin, mahasiswa didoktrin, santri-santri didoktrin, pokoknya kamu harus membela kelompokku, bahasanya begitu. Kalau kelompok yang lain itu musuh bagi mereka. Karena dalam bendera logonya Ikhwanul Muslimin itu kan ada 2 pedang, di bawahnya Aiddu, yang artinya siap untuk berperang. Ini udah mengakar ke Indonesia. Yang kelima, darul harbi wal kufri, menganggap setiap negara yang menggunakan sistem pemerintah demokrasi seperti kita itu tempat perang, wajib perang, wajib diperangi. Terjadi pengoboman, bom Bali dan lain sebagainya. Lah itu. Kemudian yang keenam, al jihad fisabilillah, yang selalu menggembar-gemborkan jihad fisabilillah. Ini adalah di antara doktrin radikalisme yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin. Walaupun kita mungkin bisa jadi yang mendoktrinnya Ikhwanul Muslimin belum tentu mau dia bom bunuh diri. Yang bagian eksekutornya orang Indonesia dimanfaatkan, bom bunuh diri. Masya Allah, jihad, lawan pemerintah. Bahkan ada ceramahnya Habib Rizik ya, saya lihat videonya, kita ambil alih pemerintah Indonesia, sampai kayak gitu Pak. Maksudnya apa diambil alih itu? Kita kuasai istana. Itu kan doktrin. Umat ini harusnya paham. Kalau seperti itu bukan doktrin lagi, sudah jelas. Makar ya. Yang ketujuh, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Doktrin mereka, jihad yang dikatakan di sini doktrinnya adalah perang. Kelompok yang berbeda dengan mereka lawan. Makanya hayya 'alal jihad, iskariman mutsyahidan. Apa artinya itu? Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Doktrin ini kalau bukan untuk perang buat apa? Berarti kan memang kita diajarkan untuk jihad atau perang secara kontak fisik. Kan bahaya. Kalimatnya iskariman mutsyahidan. Sekarang kamu doktrinnya begini. Kalau kamu di Indonesia melihat kebobrokan pemerintah, kekafiran pemerintah, zalimnya pemerintah, kalau kamu diam saja,
kamu rugi. Lawan, pilih mau hidup mulia atau mati syahid. Itu doktrinnya. Makanya iskariman aumut syahidan, itu menukil dari matan hadis. Iskariman aumut syahidan ini matan hadis yang ditunjukkan ketika Rasulullah perang dengan orang-orang musyrikin, orang kafir zaman dulu. Sekarang mau perang jihad yang mana? Kan begitu. Masya Allah. Tasbih, bukan takbir. Itu ya. Yang ketujuh itu selalu menggaung-gaungkan amar ma'ruf nahil mungkar. Yang kedelapan, yang paling terakhir, doktrin yang digunakan oleh kelompok radikalisme itu adalah iqamatul khilafah. Mereka terus menerus ingin mendirikan negara khilafah yang sistem negara sesuai dengan hukum-hukum Allah, yang masyarakatnya harus Islam semua. Padahal sebenarnya menurut Badan Intelijen, iqamatul khilafah ini adalah sistem terakhir mereka, kepentingan politiknya mereka. Makanya jangan salah, kalau di Indonesia HTI dibubarkan, yang radikal dibubarkan. Kelompok yang menentang berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mau mengakui ideologi Pancasila, pasti dibubarkan. Siapa itu? Nah, sekarang yang dibubarkan siapa? Tuh, itu kan? Karena itu terindikasi berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin Al-Qaeda, walaupun mereka tidak mau mengakuinya. Tapi ini bertransformasi. Begitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Gusti Allah ridho dan seluruh alam mendukung. Jadilah orang yang dimanapun tempat berada selalu membawa cinta, damai, dan kasih sayang. Jangan engkau bikin kerusakan di muka bumi ini, dan jangan engkau berjalan dengan sombong. Bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu nunun. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Gusti Allah ridho dan seluruh alam mendukung. Amin amin ya rabbal alamin.